siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Pasaribu dengan NPM 2015-0089 dari Fakultas Hukum di Universitas Riau Kepulauan Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang eksistensi bahasa Indonesia di era generasi milenial sebagai syarat ketentuan penugasan mata kuliah bahasa Indonesia di Fakultas Hukum Unerika dengan bimbingan bersama Bu Resa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa makna dari bahasa itu secara umum. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran seseorang, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Nah, seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa ini dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya yang masing-masing. Berbicara mengenai eksistensi bahasa Indonesia pada era generasi milenial sekarang ini, di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari ini menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Banyaknya penggunaan bahasa gaul tersebut tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Bahkan, para remaja sekarang ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka dan membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Namun, karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini, mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut dan mulai mempraktikkannya juga, sehingga banyak orang-orang yang menganggap bahasa gaul tersebut terkesan keren dan kekinian. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Marilah kita kembali kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampai informasi.
Sebagai warga Indonesia, seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Oleh karena itu, kita generasi milenial tetap tingkatkan rasa cinta terhadap tanah air kita Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa kita tidak pudar karena pengaruh bahasa-bahasa asing ataupun bahasa gaul tersebut. Baiklah, demikian penjelasan tentang eksistensi bahasa Indonesia di era generasi milenial saat ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dari penyampaian dan tutur bahasa yang saya ucapkan. Hormat saya kepada Ibu Resa selaku dosen pengampu mata kuliah Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.